Wafatuhillah rahmani wa rahimahumullah jami'an. Insyaallah kembali kita akan melanjutkan pembahasan yang sudah lama kita belum selesaikan, yaitu Al-Aqidah Al-Wasithiyah. Masih berkaitan dengan fasal yang ke-11, yaitu pembahasan berkaitan dengan masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimana kemarin kita telah membahas tentang pasal yang ke-10 yang harus kita yakini berkaitan dengan masalah karamatul auliya, yaitu bahwasanya ada karamah bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ini diyakini oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan insyaallah kita akan membahas tentang masalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang dimana Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah merupakan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan di dalam hadisnya, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah." Dan di dalam riwayat yang lain, wa kulla dhalalatin finnar. Ahlus Sunnah, mereka adalah orang-orang yang mereka senantiasa melazimi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnahnya para sahabat, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Alaikum bisunnati", wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku dan sunnah al-khulafa ar-rasyidin, yang orang-orang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menggigit dengan gigi gerahamnya, addu 'alaiha bin nawajid, dan disuruh untuk berhati-hati dari yang namanya perkara-perkara yang muhdath, perkara-perkara yang baru di dalam urusan agama. Dan mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang senantiasa berusaha mengikuti asar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini secara zahir maupun batin. Oleh karenanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, beliau mendatangkan fasal yang ke-11 ini dengan beliau beri penjelasan berkaitan dengan masalah Ahlus Sunnah. Qala al-musannif rahimahullah taala, beliau mengatakan, "Tsumma min tariqati ahli sunnati wal jamaati ittiba'u athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan." Kata beliau, termasuk di antara jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah merupakan mengikuti athar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik yang zahir maupun apa? Yang batin. Kemudian wattiba'u sabilis sabiqin al-awwalin, dan mengikuti jalan orang-orang yang terdahulu, yang awal-awal dari minal muhajirin wal ansar, dari orang-orang muhajir dan orang-orang ansar. Ini adalah merupakan jalannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah kuat di dalam mengikuti apa? Mengikuti athar Rasul, dan kuat dalam mengikuti athar para sahabat. Makanya Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan di dalam ayatnya, "Wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Allah Subhanahu wa taala katakan kepada orang-orang yang mereka gak pernah mengikuti dan berpegang teguh dengan ajaran Rasul. Apa kata Allah? "Wa may yushaqiqir rasul", barang siapa yang dia membangkang terhadap Rasul, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Min ba'di ma tabayyana lahul huda", setelah datang kepada mereka petunjuk, sabilil mu'minin, dan mengikuti bukan jalannya orang-orang beriman. Siapa yang dimaksud orang-orang beriman di sini? Para sahabat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? "Nuwallihi ma tawalla", maka kami palingkan dia kemana mereka berpaling. Oleh karenanya hati-hati.
Ketika kita tidak mengikuti sunnah Rasul dan kita tidak mengikuti jalannya para sahabat, hukuman di dunia nuwallihi ma tawalla. Dipalingkan sama Allah Subhanahu wa taala kemana kita berpaling. Dan nanti hukuman di akhirat wa nuslihi jahannam wa sa'at masira, dan kelak di akhirat akan dibakar di dalam neraka jahanam, dan itu adalah merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Ini orang-orang yang mereka apa? Tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW dan tidak mengikuti sunnah para sahabat. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya yang lain, apa kata Allah? Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari Rasulullah SAW khudu. Dan kita enggak boleh pilih-pilih. Ketika kita datang dari Rasulullah SAW dan kita tahu bahwasanya itu adalah merupakan datang dari Rasulullah SAW dan sahih, maka kadang itu kita pilih-pilih. Kalau sesuai dengan hawa nafsu kita, gak apa-apa lah saya ikuti. Tapi ketika tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, bahasa kita apa? Kan sunnah. Boleh ditinggalkan. Kadang seseorang begitu meremehkan apa yang datang dari Rasulullah SAW. Makanya begitu banyak, ya kan? Bapak-bapak, ya kan? Dengan sunnah poligami gimana? Semangat, ya. Ibu-ibu dengan sunnah poligami apa? Keberut, kan seperti itu. Maka apa? Ini kita hadapi seperti apa? Ahlussunnah wal jamaah, yaitu sunnah Rasulullah SAW. Bukan karena hawa nafsu kita mengikutinya, bukan karena tidak sesuai dengan hawa nafsu ketika kita menolaknya. Begitu pula apa? Contoh-contoh sunnah yang lain. Ya, ketika seseorang diperintahkan untuk mengingu jenggot, ya, ini apa? Perintah dari Rasulullah SAW. Diperintahkan untuk apa? Untuk cingkrang, ya kan? Di atas mata kaki. Ketika seseorang sunnahnya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, apapun itu dari bentuk sunnah, maka apa? Kita sebagai ahlussunnah wal jamaah berusaha untuk apa? Untuk menerima. Untuk menerima. Fakhudu, bukan hanya sekedar mengikuti hawa nafsu atau karena sebab apa? Menolak karena berlawanan dengan hawa nafsu kita. Oleh karenanya ahlussunnah wal jamaah, kata beliau, termasuk di antara thariqat ahlussunnah wal jamaah yaitu apa? Ittiba'u athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan, yaitu baik itu sunnah yang zahir maupun yang batin. Wattiba'u sabilis sabiqin al-awwalin, dan mengikuti jalannya orang-orang pendahulu dari muhajirin dan ansar. Wattiba'u wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan apa? Alaikum bisunnati, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan mengikuti sunnah khulafa' ar-rasyidin yang mereka mendapatkan petunjuk setelahku. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tamassaku biha, berpegang teguhlah kalian dengan sunnah tersebut, wa addu 'alaiha bin nawajid, gigitlah dengan gigi geraham kalian. Supaya apa? Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggambarkan kita untuk kita berpegang teguh terhadap sunnah ini sampai dengan gigi geraham? Karena apa? Saking beratnya memegang sunnah. Makanya di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan orang yang tamassuk di sunnah, mereka seperti apa? Qalqabid bil jimar. Seperti apa? Memegang apa? Bara api. Bara api. Inilah orang-orang yang memegang sunnah di akhir zaman ini. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan orang-orang di akhir zaman yang mereka berpegang teguh dengan apa yang datang dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendapatkan ajar mendapatkan pahala 50 kali lipat. Minkum, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, minhum au minna? 50 kali pahala dari mereka sendiri atau dari kita? Apa kata Rasulullah? Balingku. Bahkan dari kalian. Saking apa? Saking beratnya Pak. Untuk memegang apa? Memegang ajaran Rasulullah SAW itu di akhir zaman. Gitu. Begitu luar biasanya.
Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan bada al-Islamu gharib wa sayaudu gharib kama bada fatubadil ghuraba. Islam itu awal mulanya itu asing, datangnya asing, kemudian apa? Wa sayaudu gharib, dan akan kembali asing. Akan kembali apa? Akan kembali asing. Fatubadil ghuraba, maka berbahagialah orang-orang yang mereka asing. Coba sekarang, subhanallah, bagaimana orang-orang yang mereka betul-betul berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah seperti halnya orang asing. Bukan hanya sekedar di penampilan ya Pak. Bukan hanya sekedar di penampilan. Kalau penampilan justru sekarang tren, jenggot cingkrang tren, gitu. Anak-anak muda sekarang mereka apa? Cingkrang-cingkrang bukan karena sunnah, karena mereka apa? Gaya mereka, gaya apa namanya? Gaya celana pensil. Nah kan, pulpen, spidol, sebenarnya aneh-aneh soalnya. Habis itu apa? Di atas apa namanya? Mata kaki, kemudian mereka pakai sepatu, keren, gitu kan? Itu bukan mereka itu mengikuti sunnah, tapi apa? Memang tren-trenan. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau qawmid al-jimal ini, yaitu apa? Bagaimana seseorang itu menerapkan sunnah di dalam apa? Di dalam kehidupan sehari-harinya. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba orang-orang yang mereka sekarang kumpul gak gibah, ya itu sunnah Rasul kan? Ya sunnah Rasul. Kalau sekarang kumpul sih diomong orang, ya. Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang begitu banyak, termasuk di antara sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu apa? Thalabatul ilm. Thalabatul ilm ini ajaran Rasul, ini bukan ajaran siapa-siapa. Kalau antum sekarang ajarannya Rasul, itu aku kok menuntut ilmu aneh. Apalagi kayak Pak Sarwazi itu, jenggot putih, habis itu megangnya bahasa Arab, gitu kan? Padahal apa? Belajar bahasa Arab, siapa yang memerintahkan? Allah Subhanahu Wa Taala. Malah justru dibilang apa? Terus Pak, golek sama akhirat aja, belajar bahasa Arab. Sama banyak. Dibilang mubadir, dibilang apa, orang tua belajar bahasa Arab, ini tambah gak karuan. Padahal itu yang diajarkan, yang diberitakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Maka ini rahimani wa rahimakumullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita untuk apa? Addu 'alaiha bin nawajid, gigit dengan gigi geraham sunnahnya, jangan pernah dilepaskan. Kemudian kata beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dari perkara-perkara yang baru, fi umuruddin, di dalam perkara agama itu. Di dalam perkara agama, fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah merupakan sebuah kesesatan. Kata beliau, Sesani rahimahullah taala, wa ya'lamuna anna asdaqal kalami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengetahui bahwasanya sebaik-baik perkataan adalah merupakan apa? Perkataan Allah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah merupakan petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayuqaddimuna hadiyahu ala hadi kulli ahad. Maka petunjuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mereka senantiasa kedepankan dari apa? Petunjuk selainnya. Sampai-sampai Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan, kalau seandainya perkataanku tabrakan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sahih, maka apa? Utruku bil kitab. Maka apa? Lemparkan di mana? Lemparkan di maka lemparkan di dinding. Maka apa? Disuruh untuk dilemparkan ke dinding. Walihada sumu ahlul kitabi wa sunnah, oleh karenanya
mereka apa? Diberi nama dengan ahlu sunnah. Karena apa? Selalu yulazimu sunnah, selalu mendahulukan sunnah Rasulullah SAW. Wasummu ahlul jama'ati li'anna al-jama'ata hiya istima'. Dan dikasih nama ahlu sunnah wal jamaah. Kenapa dikasih nama jamaah? Karena apa? Kata beliau, li'anna al-jama'ata hiya istima'. Karena jamaah itu istima', yaitu berkumpul. Wa bidduha al-firqah, dan lawannya adalah merupakan apa? Perpecahan. Ahlu sunnah wal jamaah itu adalah orang yang paling bisa apa? Bisa bersatu. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam ayatnya apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian dengan talinya Allah, yaitu Al-Qur'an, hablullahil matin. Tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat. Wa la tafarraqu, jangan kalian itu berpecah belah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ketika mengatakan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wa la takunu kalladzina tafarraqu, kata Allah. Jangan kalian seperti mereka. Siapa mereka? Orang-orang yang pecah belah. Wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu, dan berselisih. Kapan? Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka penjelasan-penjelasan dari Allah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah Ahlus Sunnah ayyulazimu sunnah, kemudian apa? Yajtabi'un, dan mereka itu bersatu. Jangan kita putaran sendiri, Pak. Ya. Antara satu dengan yang lain, kitab yang dipelajari bodoh, sama-sama akidah wasitiyah. Ya, kitab yang dipelajari sama, usul salasah. Kitab yang dipelajari sama, kitab tauhid. Tapi apa? Tukaran terus. Ya. Ini bukan sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah orang yang yulazimu sunnah wa yastami'una ala sunnah. Dan mereka adalah orang yang apa? Berkumpul di atas sunnah. Kenapa kok orang-orang Yahudi dahulu itu, Pak? Mereka itu ikhtilaf. Setelah apa? Min ba'di ma ja'ahumul bayyinah. Setelah datang kepada mereka itu penjelasan. Karena apa? Karena mereka gak bisa menurunkan ego mereka di hadapan ayat, di hadapan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak perselisihan sekarang. Ya kan? Maaf. Ya, di antara satu dengan yang lainnya. Gara-gara apa? Nah, gara-gara kitab yang dipelajarinya beda. Enggak. Tapi apa? Gara-gara apa? Ego. Gitu. Sing dulu perpecahan. Gara-gara apa? Pengen apa? Siapa yang dianggap jadi ketua? Ya kan? Terjadi perpecahan. Karena apa? Karena yang satu jadi ketua yayasan, yang satu jadi bendahara. Ya. Akhirnya perpecahan cuma gara-gara apa? Rebutan lahan. Ya. Akhirnya perpecahan cuma gara-gara rebutan apa? Macam-macam, Pak. Ya. Bukan karena apa? Bukan karena apa yang dipelajari itu yang membuat mereka pecah, enggak. Justru yang dipelajari membuat mereka bersatu. Tapi apa? Hati ini nggak bisa tunduk dan patuh terhadap apa yang dibaca, apa yang dipelajari. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala sudah memperingatkan. Apa kata Allah? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Kita itu disuruh berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala ini. Jangan pecah. Kemudian Allah mengingatkan, wa la takunu kalladzina tafarraqu. Jangan kalian seperti mereka yang mereka telah pecah, yang mereka telah berselisih. Kapan? Min ba'di ma ja'ahumul bayyinat, setelah datang kepada mereka namanya apa? Kejelasan-kejelasan. Dahulu kita sebelum kenal ngaji subhanallah temenan, ya kan? Karena apa? Kita sama-sama kiri, ya. Temenan, jalan bareng, belum ngaji. Setelah ngaji bangun yayasan tukaran. Ya. Dan ini subhanallah, bukan satu dua kejadian, banyak kejadian. Ya. Wong sebelum ngaji, sebelum jenggotan, sebelum cingkrang, kurang-kurang ular, ala, nanti habibi, itu teman dan lain sebagainya. Setelah ngaji, setelah datang bayinat kepada mereka, setelah tahu bahwasanya ini syirik, ini bid'ah, ini dan sebagainya. Justru malah apa? Justru malah salah. Lo Ahlus Sunnah wal Jamaahnya di mana? Makanya subhanallah sampai ada yang mengatakan, Pak, ada yang melakopi itu, yang gue dulu masih anak di Jogja, Ahlus Sunnah wal Maja'ah. Ahlus Sunnah dan ahlu kelaparan. Syuk kan ternyata syuk. Rebutan makanya.
Itu sampai ada yang melakoni seperti itu. Karena apa? Tukaran cuma gara-gara yayasan, tukaran cuma gara-gara rebutan lahan, rebutan, macam-macam. Gitu. Maka ini kata beliau, wa in kana lafzul jamaah qad sara isman li nafsil qaumil mustami'in. Meskipun lafaz jamaah ini telah menjadi nama bagi sebuah kaum yang mereka berkumpul. Makanya kita ini ketika antum ahlu sunnah, iya, anak ahlu sunnah wal jamaah. Harusnya al-jamaah ini menjadikan kita itu berkumpul. Harusnya al-jamaah ini menjadikan kita kuat. Gitu. Menjadikan apa? Menjadikan kuat di dalam berpegang teguh terhadap sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana mereka menjadikan Al-Qur'an dan sunnah pegangan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ini adalah merupakan dua asal pegangan yang harus betul-betul dipegang oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah di dalam segala bentuk perkara apapun ketika mereka berselisih, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan untuk apa? Untuk mereka kembalikan kemana? Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Disuruh untuk kita kembalikan kepada Al-Quran dan sunnah. Kemudian yang ketiga, landasan Ahlussunnah wal Jamaah kata beliau, wal ijma'u wal aslu tsalits. Ijma' adalah merupakan landasan yang ketiga, alladzi yu'tamadu alaihi fil ilmi wad din. Yang ini adalah merupakan landasan di dalam ilmu dan agama. Wa hum yuzayyinuna bihadhihi al-usuli tsalatsati jami'a ma alaihin nas min aqwalin wa a'malin batinatin aw zahiratin mimma lahu ta'alluqu bid-din. Mereka Ahlussunnah wal Jamaah menjadikan tiga usul ini, yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah dan Ijma'. Mereka menjadikan tiga ini sebagai apa? Perhiasan yang dibangun di atasnya dari perkataan, amalan zahir, amalan batin yang berkaitan dengan agama. Ahlussunnah wal Jamaah ketika berbicara, apa dalilnya? Al-Quran, As-Sunnah, Ijma'. Ini adalah merupakan apa? Landasan. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah itu menjadikan tiga hal itu sebagai landasan di dalam beragama. Ada dalilnya nggak dari Al-Quran? Ada dalilnya dari Sunnah? Ada ijma' nggak dari para ulama? Kemudian kata beliau, wal ijma'ul ladzi yang dhabitu huwa ma kana alaihi salafus salih id ba'dahu kathural ikhtilafu wa intasharatil ummah. Yang dimaksud dengan ijma' yaitu apa? Yaitu yang dhabitu huwa ma kana alaihi salafus salih, yang para salafus salih itu ijma' dengan perkara tersebut. Karena setelahnya itu kathural ikhtilaf, karena setelahnya itu banyak ikhtilaf. Setelahnya itu banyak apa? Banyak umat sehingga ikhtilaf itu begitu luar biasa. Makanya tidak ada satu permasalahan kecuali di situ ada qaul. Tidak ada urusan pasti di situ ada perkataan para ulama. Makanya kalau kita mau mengatakan ijma, ini ijma'nya siapa? Ijma'nya siapa? Karena kalau kita mau mengatakan ijma' setelah al-qurun tsalatsa, ijma' setelah para salafus saleh itu begitu berat. Begitu berat. Sampai ada seorang ulama mengatakan, "Man idda'a bil ijma' faqad kadzaba." Barang siapa yang mengaku di situ ada ijma', sungguh dia telah berdusta. Sungguh dia telah berdusta. Saking apa? Saking beratnya untuk mengatakan itu ijma' di zaman sudah sulit untuk mengumpulkan mereka para ulama ini. Dan setiap perkataan itu ada, gitu. Itu ada. Makanya gak heran ketika ada musik ada yang menghalalkan, ya kan? Ketika onani ada yang menghalalkan, ketika tawassul bil kubur ada yang menghalalkan, ketika permasalahan yang itu kok ada ya perkataan ulama yang seperti ini, kok ada perkataan ulama yang seperti ini. Seakan-akan apa? Seakan-akan ini adalah semua permasalahan khilaf. Ingat, Ahlussunnah wal Jamaah bagaimana mereka membangun agama? Al-Quran, Sunnah. Bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan?
Kalau seandainya itu, bagaimana para salafus soleh, para sahabat, para tabiin, para tabiut tabiin, bagaimana mereka mengatakan tentang hal tersebut? Ada ijma nggak di dalam perkara tersebut? Kalau setelah mereka khilaf begitu banyak, ya banyak. Makanya nggak heran perdebatan-perdebatan yang ada sekarang itu, Ikhwan. Ya kan? Oh ini perkataan Imam Fulan, oh ini perkataan Imam Fulan. Al-imam itu juga yusibu wa yukhti. Imam itu juga ada benarnya, ada salahnya. Oh mereka bukan orang maksum kok. Gitu. Mereka bukan orang maksum. Makanya tidak heran kalau seandainya berkaitan dengan masalah asma wa sifat, ya kan? Ada sebagian para ulama itu apa? Terjatuh di dalam asma wa sifat. Mereka mentakwil itu. Coba kalau kita lihat tafsir Jalalain semua. Bagaimana beliau di dalam kitab tafsir tersebut? Beliau juga mentakwil, gitu. Terus apakah ketika beliau mentakwil kita mengikuti apa yang beliau katakan? Sedangkan beliau menyelisih apa? Menyelisih para sahabat di dalam hal tersebut. Ya kita tidak terima. Selain dari hal tersebut ya kita terima. Karena apa? Al-imam namanya seorang itu dia apa? Qabilun lis-shawab wa qabilun lil-khata'. Namanya imam itu, namanya guru itu, ya namanya syekh, dia itu kan orang maksum. Mungkin benar, mungkin salah. Begitu pula, coba Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, meskipun beliau mensyarah Fathul Bari, syarahnya Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, Sahih Bukhari disyarah sama beliau, tapi apa? Tapi beliau di dalam asma wa sifat ada beberapa hal yang perlu dibenar, istilahnya perlu ditaklid. Diberi catatan kan. Itu Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau punya seperti ini di dalam kitab itu. Terus apakah kita membenarkan apa yang beliau katakan? Maka ini sudah kita kembalikan kepada Al-Quran, kita kembalikan kepada Sunnah, dan kita kembalikan kepada ijma para salafus soleh. Bagaimana mereka? Oleh karenanya sekarang perdebatan yang ada itu ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang selalu ditanyakan? Kita ini mengikuti para salafus soleh, ya kan? Yang selalu ditanyakan itu apa? Siapa sih yang salafus soleh yang kau maksud? Kan seperti itu. Siapa salafus soleh yang kau maksud? Apakah salafus soleh yang kau maksud itu ini? Maka ini harus kita perjelas. Salafus soleh mereka adalah as-sabiqun al-awwalun. Mereka adalah orang-orang pendahulu yang Rasulullah SAW telah sampaikan kepada kita semua, khairu ummati qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Mereka adalah sebaik-baik qurun, sebaik-baik apa? Sebaik-baik generasi yang Rasulullah SAW puji mereka. Kemudian kata beliau, lamma dzakara tariqata ahli sunnati fi masailil usulil muayyanati dzakara tariqahum al-kulli fi ahdi dinihim. Kata beliau, tatkala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ta'ala menjelaskan bagaimana jalannya Ahlussunnah di dalam permasalahan usul. Coba, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam akidah wasithiyah ini, Pak. Beliau menjelaskan jalannya Ahlussunnah di dalam apa? Di dalam permasalahan usul. Di dalam permasalahan apa? Di dalam permasalahan sifat. Ya kan? Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah di dalam permasalahan sifat? Dijelaskan bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah yuthbituna lillahi, ya kan? Menetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifatan wa asma'an, ya kan? Min ghairi tahrifin wala ta'tilin wala takyifin wala takyifin wala ta'tilin. Kemudian bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah di dalam Al-Qur'an? Bagaimana Ahlussunnah setelah kematian? Bagaimana Ahlussunnah di dalam iman? Bagaimana Ahlussunnah di dalam sahabat? Bagaimana Ahlussunnah di dalam karamatul auliya? Bagaimana Ahlussunnah di dalam qada dan qadar? Kan sudah kita pelajari semua ini. Disebutkan sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bagaimana jalannya Ahlussunnah di dalam apa? Di dalam permasalahan usul. Masalah iman. Bagaimana Ahlussunnah dalam masalah iman? Ya kan? Baru setelahnya apa? Beliau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala menyebutkan jalannya Ahlussunnah wal Jamaah secara kuli, secara umum di dalam mengambil agama. Usuluhu wa furu'uhu, baik usulnya maupun apa? Maupun furu'nya. Bagaimana sih kita harus mengambil usul dan bagaimana kita mau mengambil furu'?
wa annahum salaku fi dzalika as-siratil mustaqimi wal ismatin nafi'ati lil kitabi was sunnati, dan bahwasanya mereka ketika mereka berjalan di dalam jalan yang lurus, ya, kemudian beliau mengambil penjagaan yang bermanfaat dari Alkitab dan Sunnah. Wattaba'u aqdaman nasi ma'rifatan wa ilman wattiba'an lil kitabi was sunnah, dan mereka mengikuti manusia yang paling kenal, yang paling berilmu dan paling mengikuti terhadap kitab dan sunnah. Siapa mereka? Wa humus sahabatu radhiyallahu ta'ala umuman wal khulafa'ur rasyiduna khususan, para sahabat secara umum dan khulafa ar-rasyidun secara khusus. Fasalaku ilallahi dzalika thariq, dan mereka berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala dengan jalan tersebut mustashibina hadhil usul al-jalilah, mereka membawa usul yang agung ini, wa ma ja'ahum mimma qalahu an-nas aw dhahabu ilaihi minal maqalat, dan apa-apa yang datang kepada mereka dari apa yang dikatakan manusia, dari perkataan-perkataan, dan akhirnya apa? Wazanuhu bimi'yaril kitabi wa sunnah wa ijma'is sahabati wal qurunil mufaddalah. Ketika ada perkataan, pendapat, maka apa? Ditimbang dengan Al-Quran, dengan sunnah, dengan apa? Dengan para sahabat. Ini timbangannya. Timbangannya itu di dalam Al-Quran, di dalam sunnah, dan di dalam apa? Di dalam perkataan apa? Di dalam perkataan para sahabat. Oleh karenanya, wafatillah rahimani wa rahimahullah, kita itu kadang kalau melihat perdebatan di sosial media dan lain sebagainya, kadang rujukannya itu harus disepakati. Kalau memang mau debat, di pertama kali yang harus disepakati itu apa? Yaitu marjanya. Marjanya. Ini marjanya mau siapa yang mau dijadikan marja? Ya kan? Sumbernya itu yang mau dijadikan apa? Seorang semuanya mau debat antara si fulan dan si alan untuk mencari kebenaran. Maka apa? Pertama kali yang harus disepakati itu apa? Ini sumber yang harus kita sepakati apa ini? Al-Quran, Sunnah, kemudian apa? Ijma para sahabat. Sudah. Kalau itu disepakati terlebih dahulu, itu lebih mudah untuk apa? Untuk seseorang itu bisa apa? Bisa selesai. Tapi kalau seumpamanya saya berpendapat dengan kitab ini, kamu berpendapat dengan itu, saya nggak sepakat dengan kitab itu dan kamu nggak sepakat dengan kitab ini, ya sudah, debatnya akhirnya kemana-mana. Yang ada cuma apa? Cuma besar-besaran rokok. Gitu. Dan ini subhanallah akhirnya terjadi banyak gitu. Di sosial media. Bagi teman-teman yang mengikuti sosial media, insya Allah tahu sekarang yang lagi ramai apa. Maka harus apa? Wazanu. Mereka itu Ahlussunnah wal Jamaah selalu menimbang bimi'yaril kitab, dengan timbangan Alkitab dan Sunnah dan ijma'us sahabah wal qurunil mufaddalah, dan kurun atau generasi yang diutamakan. Fastaqamat tariqatuhum, sehingga jalannya mereka menjadi lurus. Wasalimu min bid'il aqwal al mukhalifah, dan mereka selamat dari kebid'ahan perkataan-perkataan yang menyelisihi lima alaihi rasul wa ashabu fil i'tiqadat. Selamat dari yang namanya kebid'ahan perkataan yang menyelisihi Rasulullah dan para sahabat dari keyakinan. Kama salimu min bid'il a'mal, sebagaimana mereka selamat dari apa? Kebid'ahan amalan-amalan. Falam yata'abbadu wa lam yashau illa ma syara'a Allah wa rasuluh, sehingga mereka tidaklah beribadah, sehingga mereka tidak menjalankan syariat kecuali apa? Apa yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan dan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syariatkan. Ini adalah merupakan fondasi Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau kita ngaku Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah ini diberi nama Ahlussunnah wal Jamaah tadi karena yulazimu sunnah, jamaah karena minal istimah, karena mereka adalah orang yang bersatu di atas sunnah. Begitu pula sebagian menamakan firqatun najiyah karena mereka adalah kelompok yang selamat, yang senantiasa ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian memberi nama At-Thaifatul Mansurah, sebagian memberi nama dengan apa? Thaifatul Al-Mansurah, dan sekarang sebagian memberi nama dengan mereka apa? As-Salafi. Ya. Ini adalah sebuah nama-nama yang tujuannya sebenarnya adalah satu, yaitu siapa mereka? Orang yang yulazimu sunnah. Mau dikasih nama Ahlussunnah, mau dikasih Thaifatul Mansurah, mau dikasih nama Firqatun Najiyah, mau dikasih nama Salafi, maka apa?
kalau mereka berada di jalannya Rasulullah SAW dan para sahabat, apapun namanya, mereka adalah orang-orang yang berusaha berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah dan perjalanan Rasulullah SAW. Tapi kalau seandainya cuma ngaku-ngaku, aku jadi salafi, tapi apa? Bibirnya salafi, ya. Ngakunya salafi, tapi bibirnya nggak salafi, suka gibah, salafi itu nggak suka gibah, gitu. Bibirnya nggak suka adu domba, gitu. Kadang-kadang aku salafi, iktikadnya nggak mengikuti salaf, gitu. Terkadang aku salafi, tapi apa? Muamalahnya nggak seperti para salafus saleh. Maka ini rahimahullah taala seperti yang dikatakan oleh Imam Bakar Ibn Abi Zaid ketika beliau mengatakan kun salafiyan alal jadah. Jadilah kalian itu salafiyan alal jadah. Jadilah orang yang mengikuti betul-betul para salafus saleh itu dengan apa? Dengan sungguh-sungguh. Di mana? Fil i'tiqad, fil aqwal, wal a'mal, adh-dhahirah wal batinah. Ini yang kita ikuti. Jangan cuma karena kita itu subhanallah rebutan musamma tapi nggak ada hakikatnya. Buat apa sih dibuat rebutan musamma? Ya. Kita itu rebutan nama tapi nggak punya musamma. Ya. Kita itu rebutan nama tapi nggak punya substansi nama tersebut. Apa faedahnya? Mending saya itu nggak punya nama tersebut tapi punya substansi dari nama tersebut. Itu jauh lebih apa? Jauh lebih mulia. Gitu. Kadang seseorang subhanallah nggak dikasih nama salafi ngamuk-ngamuk. Gitu. Ya, makanya saya itu kadang punya julukan baru. Gitu. Sufi salafi. Gitu. Sama teman-teman ini saya kasih julukan itu Sufi salafi. Kenapa? Salafinya sudah mulai berubah dari salafi teman-teman. Agak ke sufi-sufian ya. Makanya kalau ngirim undangan itu ila Ahmad Baidawi as-Sufi as-Salafi. Ini sudah ada julukan Sufi Salafi, mana yang aneh ya? Maka ini buat apa kita rebutan nama tapi substansi nama tersebut karena kita nggak punya. Mending kita punya substansi nama, ya kan? Meskipun apa? Meskipun seseorang itu kita itu banyak diributkan cuma gara-gara nama. Cuma gara-gara diributkan nama. Yang sebenarnya kita butuhkan itu substansinya. Yang kita butuhkan itu adalah merupakan apa? Substansinya, isinya gitu. Betul nggak kita itu mengikuti Al-Quran? Betul nggak kita mengikuti apa namanya? Sunnah? Betul nggak kita mengikuti ijma para salafus saleh? Coba kemarin yang diramaikan gara-gara cuma apa? ATK, KTA, ATK. Kartu keanggotaan, rame ribut. Cuma gara-gara apa? Rebutan. Buat apa? Kita meributkan hal-hal yang itu bukan sesuatu yang substansi, akhirnya justru malah substansinya kita tinggalkan. Isinya justru malah kita tinggalkan. Betapa banyak orang yang rebutan itu. Orang menyebutkan usul Ahlussunnah wal Jamaah di dalam perkara asma wa sifat, dalam qada dan qadar, di dalam iman, di dalam perkara-perkara penting di dalam usul Ahlussunnah wal Jamaah. Kadang juga mereka nggak paham. Gitu. Kalau mau kita juga belum tak bentuk. Gitu. Ya, maka ini daripada cuma kita sibuk rebutan nama, mending apa? Sibuk memperbaiki substansi di dalam nama tersebut. Ini semoga yang sedikit ini bermanfaat dan semoga yang sedikit ini menjadikan pencerahan bagi kita semua. Bagaimana seharusnya kita menjadi Ahlussunnah wal Jamaah yang senantiasa kembali terhadap Al-Quran, senantiasa kembali pada Sunnah dan senantiasa berpegang teguh dengan ijma'nya para salafus saleh. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.